warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Vanessa Mileni Mukaram. Di sini saya akan mengisi konten edukasi kembali yang berjudul aplikasi ekstrak pegagan atau Centella asiatica dan kombinasi BAP pada media kultur jaringan krisan. Far Arsanti. Saya Vanessa Mileni Mukaram, mahasiswa aktif Polbangtan Bogor, semester 4, dan ini tugas mata kuliah saya. Next, di sini ada biodata yang terdiri dari nama lengkap saya, Vanessa Mileni Mukaram, status mahasiswa semester 4, instansi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Next, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini saya mencantumkan bahwa krisan merupakan salah satu tanaman hias yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Bunga krisan mulai dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia sejak tahun 1940. Produksi krisan tahun 2002 mencapai 394,5 juta tangkai, naik sebesar 14,67% dibanding tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, permintaan bunga krisan yang cenderung semakin meningkat ini memerlukan strategi untuk dibudidayakan dengan cepat dalam jumlah banyak. Kemudian, pegagan diketahui mengandung senyawa antifungi, antibakteri, antioksidan, dan anti kanker. Pegagan memiliki senyawa antibolit sekunder atau triterpenoid, bahwa senyawa ini terdiri atas antioksidan, medikosid asiatic acid, dan mederkasid acid. Senyawa tersebut diketahui merupakan senyawa antibiotik yang banyak ditemukan pada daun pegagan. Next, perbanyakan krisan dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan krisan vegetatif dengan memotong bagian-bagian cabang dari batang dan kemudian diberi zat pengatur tumbuh sebelum ditanam pada tempat pembibitan. Perbanyakan krisan secara generatif sangat jarang dilakukan karena sulit dan juga bersifat heterozigot yang dihasilkan tidak sama dengan induknya. Next, kemudian kontaminasi dapat diminimalisir dengan sterilisasi pada ekspan alat, bahan, serta lingkungan ruang kultur. Namun, kontaminasi tetap dapat terjadi saat proses penanaman. Selanjutnya, pencegahan dapat dilakukan dengan menambahkan bahan anti kontaminasi. Media dengan tambahan ekstrak pegagan dapat digunakan untuk meminimalisir terjadi kontaminasi. Menurut Martiwi dan Wahyuni 2016. Next. Kemudian ada bab metode. Metode di sini merupakan metode eksperimental dan rancangan acak kelompok dengan 4 faktor dalam 5 kali pengulangan. Pembuatan media MS dilakukan dengan membuat larutan stok terlebih dahulu, kemudian dilancarkan sesuai dengan kebutuhan. Konsentrasi ekstrak pegagan yang digunakan adalah sebesar 1%. Sumber ekstrak pegagan yang digunakan berasal dari ekstrak pegagan komersial. Penambahan BAP yang digunakan perlakuan sebanyak 20 ppm, 50 ppm, dan 70 ppm dengan kontrol MS0 dengan penambahan sebagai berikut. PO atau kontrol P1 MS ditambah BAP 20 ppm plus CA, P2 MS plus BAP plus 50 ppm plus CA plus 1%, N P3 MS BAP 70 ppm plus CA dan 1%. Next. Kemudian bagian eksplan yang ditanam adalah bagian yang nodus pada puncak tanaman krisan. Hanya 3 nodus pertama yang digunakan pada setiap botol kultur jaringan. Pengamatan dimulai sejak 1 minggu setelah penanaman hingga minggu ke-6 setelah penanaman. Parameter yang diamati adalah jumlah tunas, jumlah daun, jumlah akar, presentasi kontaminasi, presentasi eksplan yang hidup, dan juga tinggi planet. Pengukuran jumlah tunas dilakukan dengan cara menghitung jumlah tunas yang muncul pada setiap minggu, begitupun dengan jumlah daun dan jumlah akar yang muncul
Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah daun dan bakal daun serta jumlah akar yang tumbuh pada setiap plantlet. Next, di sini ada rumus yang terdiri atas pengukuran presentasi kontaminasi yang dilakukan dengan menghitung jumlah eksplan yang mengalami kontaminasi pada akhir pengamatan dengan rumus sebagai berikut. Persentase kontaminasi sama dengan jumlah kontaminasi dibagi total eksplan dikali 100%. Begitu pula dengan persentase eksplan yang hidup, pengamatan dilakukan dengan menghitung eksplan yang hidup dengan kriteria tidak adanya kontaminasi selama 6 hari setelah tanam. Persentase dihitung pada akhir pengamatan dengan rumus sebagai berikut. Persentase eksplan sama dengan jumlah eksplan hidup dibagi total eksplan dikali 100%. Next, di sini ada tabel 1 yaitu tabel komposisi media MS. Di sini kita bisa melihat bahwa media MS itu ada media yang instan yang bisa kita beli di toko-toko pertanian, dan juga ada media stok yang terdiri atas sebagai berikut ini. Bisa dilihat bahan-bahan apa saja yang terdiri di antara media stok tersebut. Dan di tabel 2 terdiri atas komposisi pembuatan larutan stok BAP. Larutan stoknya bernama BAP dan kepekatannya 50, volume pengambilan per 100 mg 0,1 gram, pelarutnya Aquades atau HCl. Untuk tabel ketiga yaitu pertumbuhan tinggi plantlet, jumlah akar dan daun dan tunas tanaman krisan pada media perlakuan. Perlakuan pada P0 dengan tinggi plantlet 2,26 cm, jumlah akar 8, jumlah daun 21, dan jumlah tunas 4. Sedangkan pada P1 tinggi plantletnya 1,56 cm, jumlah akarnya 0, jumlah daun 18, dan jumlah tunas 3. Pada P2 memiliki tinggi plantlet sebesar 1,58 cm, jumlah akar 0, jumlah daun 28, dan jumlah tunas 6. Yang terakhir ada di P3 dengan jumlah plantlet atau maksud saya tinggi plantlet sebanyak 1,06 cm, jumlah akar 0, jumlah daun 24, dan jumlah tunas 6. Next, hasil dan pembahasan. Keberhasilan pada penelitian ini ditandai oleh tingginya persentase plantlet yang masih hidup atau 95% dan minim kontaminasi sebanyak 5%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamur pada seluruh media kultur yang diberi ekstrak pegagan. Hanya media kontrol atau MS0 yang mengalami kontaminasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Astuti atau senyawa 2016 bahwa kandungan biokimia pada tanaman pegagan untuk triterpenoid cellulose merupakan senyawa fitokimia khas yang terdiri dari asiacid, medecasosid, dan asiacid dalam senyawa antibiotik yang merupakan senyawa banyak terkumpul pada daun pegagan. Organ daun tanaman pegagan mengandung beberapa zat yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian, penggunaan ekstrak daun pegagan terbukti mampu menekankan pertumbuhan kontaminasi. Next. Di sini sebanyak 95% eksplan yang ditanam berhasil tumbuh. Hanya didapati satu eksplan pada media kontrol yang terkontaminasi oleh jamur. Namun, eksplan yang diberi pegagan dan BAP menunjukkan arah tumbuh secara horizontal. Hal ini diduga oleh kandungan metabolit lain yang terkandung dalam pegagan yang mempengaruhi arah pertumbuhan eksplan. Next, jumlah dan panjang akar berbanding lurus terhadap serapan nutrisi oleh seluruh jaringan. Pada seluruh media kultur, perlakuan kombinasi BAP dan ekstrak pegagan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Hal ini diduga disebabkan oleh kandungan bioaktif fenol yang tinggi pada ekstrak pegagan membuat berkurangnya respons sel
dalam pertumbuhan pembentukan akar. Senyawa fenol yang tinggi dapat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan diferensiasi eksplan. Konsentrasi ekstrak pegagan pada media pun diduga berperan terhadap ketiadaan produksi akar. Next, di sini ada bab kesimpulan dan saran bahwa penggunaan ekstrak pegagan pada media kultur berpengaruh terhadap presentase, kontaminasi, dan pertumbuhan tanaman krisan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kontaminasi pada media yang diberi ekstrak pegagan. Kombinasi BAP 30 ppm dan ekstrak pegagan 1% menunjukkan hasil yang optimal terhadap jumlah tunas dan jumlah daun yang lebih banyak dibanding kontrol. Namun, pemberian ekstrak pegagan menyebabkan ketahanan pembentukan akar dan ukuran plantlet yang lebih pendek dibanding kontrol. Dan disarankan menggunakan konsentrasi ekstrak pegagan yang lebih rendah agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan akar lebih optimal jika penggunaan BAP disertakan penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh berupa NAA atau IAA. Pada konsentrasi rendah perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait ekstrak pegagan terhadap media kultur jaringan menggunakan zat pengatur tumbuh yang berbeda. Di sini ada gambar menunjukkan bahwa pertumbuhan akar pada PO, dan gambar 3 tidak terdapat pertumbuhan akar pada perlakuan P2, dan gambar yang di bawah ialah yang menunjukkan kontaminasi oleh jamur pada media MS0. Cukup sekian pemaparan materi edukasi dari channel YouTube saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat, guys. See you.